Banyak yang muncul tapi banyak juga yang berguguran. Nah, seperti bagaimana kemudian kita ingin tahu Kadin ini sebagai wadahnya mengupayakan agar mereka yang tumbuh ini bisa bertahan. Silakan. Ya, Mbak Mano. Perlu disampaikan bahwa bisnis itu kan perjalanan. Bisnis itu harus jangkauannya ke depan. Tidak bisa dadakan, tidak bisa. Nggak ada sesuatu yang di-create itu dengan cara dadakan itu nggak bisa. Akibatnya akan seperti ini gitu ya. Makanya bisnis startup ini kan memang bisnis risiko gitu ya. Dengan risiko seperti itu sejauh mana kalau dalam bahasa teknis itu kita feasibility study dulu, ya, layak atau enggak gitu ya. Jadi mendesain project preparation-nya kayak apa gitu ya. Design implementation-nya juga kayak apa. Ini saya kira yang kami alami, kebetulan kita ini memang praktisi, dagangan beneran di lapangan gitu ya. Jadi sangat berbeda antara ilmu teori dengan sesuatu hal yang kita lakukan di lapangan. Makanya kita kembali lagi, ini kan sesuatu yang berbasis memang dengan teknologi. Tapi kita ingat bahwa teknologi itu sama dengannya adalah budaya, gitu ya. Artinya apa? Sejauh mana culture yang ada di Indonesia ini memang mampu memakai itu, mampu memanfaatkan itu. Padahal teknologi di Indonesia itu belum terstruktur, belum tersistemasi, apalagi masifikasi, itu sangat belum, gitu ya. Nah makanya di situ lupa jadinya, gitu ya. Memang pasarnya besar, gitu ya. Tapi sejauh mana besarnya pasar itu bisa dijemput dengan suatu mekanisme sistem tadi itu, gitu ya. Sistem itu kan kita berbicara produknya kayak apa, manajemennya kayak apa, sistemnya kayak apa, input prasyarat yang harus dipenuhi juga kayak apa, ya. Terus prosesnya ruang lingkup yang memang tugas dan tanggung jawabnya juga kayak apa, outputnya juga kayak apa. Nah bisnis itu adalah perjalanan panjang, nggak bisa sesuatu dadakan gitu, maaf ya. Sesuatu kemiskinan itu juga sesuatu akumulasi, sesuatu kebodohan itu juga akumulasi, begitu juga sukses. Jadi keberhasilan startup itu juga sebetulnya juga akumulasi itu sendiri gitu ya. Jadi makanya sekali lagi nggak bisa, apalagi kita berbicara Indonesia gitu ya. Terlebih Indonesia saat ini juga surplusnya anak-anak muda kita gitu ya. Nah mindsetnya anak-anak muda kita itu juga sejauh mana? Kuat enggak memakai sistem startup yang dimaksud tadi untuk memanfaatkan barang-barang yang dibutuhkannya. Nah ini saya kira siklus seperti itulah yang harus ditata sejauh mana memang membangun infrastruktur itu jadi masifikasi dan memang jadi basic need yang benar-benar memang itu jadi suatu habit. Nah baru startup itu akan kuat gitu ya. Saya kira itu. Tapi pembinaan yang dilakukan Kadin sampai sejauh ini untuk menjaga agar tujuan pemerintah agar tercipta unicorn dan dekakorn ini ada, ini seperti apa kemudian? Iya, kalau Kadin khususnya kebetulan saya ngurusinya bidang ketenagakerjaan. Jadi juga sejauh mana outcome yang dihasilkan itu ujung-ujungnya pasar kerja itu juga memang growth, tumbuh gitu ya. Jadi untuk apa? Kalau kami di dunia usaha itu ujung-ujungnya kita juga banyak pengangguran. Sisi lain di Indonesia itu pengangguran lebih banyak gitu ya. Makanya meng-create sesuatu termasuk startup ini, bisnis startup ini juga sejauh mana output yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh adik-adik kita yang membutuhkan pekerjaan itu memang dinamis gitu ya, berkepanjangan. Jadi yang paling penting sebetulnya bisnis itu kan tidak cuma sekedar jangka pendek, apalagi cuma mencari-cari ya, mencari keuntungan, mencari kekayaan segala macam enggak. Itu kan jangka pendek gitu ya. Tapi sejauh mana mampu menjaga kesinambungan usaha itu sendiri gitu yang terjaga. Nah, startup itu kan gitu juga seharusnya. Jadi punya jangkauan ke depan dan yang dibutuhkan. Di sini sebenarnya pemerintah terus mengupayakan agar iklim investasinya baik, agar investornya mau masuk, terutama yang angel investor tadi ya Pak Fir, supaya startup bisa tumbuh dan cita-cita ada unicorn, dekakorn baru di Indonesia ini bisa ada. Dari Kementerian Investasi, kalau dari catatan Bang Angga selaku tim ahli dari Menteri Investasi, upaya yang dilakukan. Ya pertama dari sisi anak muda tadi ya, kita kan pemerintah tentunya mendorong agar lahirnya banyak entrepreneur kan, karena dari statistik yang ada sekarang ini masih jumlahnya 3,4% lah ya, untuk menjadi negara yang maju kan kita perlu di angka 12%. Nah tadi dari sisi pertama dari sisi regulasi, tentunya sekarang saat saya mulai bisnis 15 tahun yang lalu sekarang ini udah sangat mudah gitu loh untuk membuat badan usaha tuh easy lah. Udah ada nomor induk berusaha, istilahnya insentif dari pemerintah itu udah cukup luar biasa.
Nah, challenge-nya tadi memang bagaimana para pengusaha atau para startup ini mampu menghasilkan suatu bisnis yang berkualitas kan. Concern tadi kan qualities of business. Apa sih sebenarnya bisnis yang berkualitas? Tadi kita udah banyak diskusikan. Sebenarnya bisnis yang berkualitas itu kan bisnis yang memberikan suatu solusi kan, solusi untuk market ya, dan juga disesuaikan juga dengan behavior daripada masyarakat. Nah, tren behavior masyarakat ini kan sekarang dengan adanya teknologi ini kan sangat berubahnya sangat cepat juga. Jadi yang tadi disampaikan somehow ya kadang-kadang startup ini yang difikirkan bukan produk yang berkualitasnya, mungkin tadi capital gain-nya gitu loh ya. Nah, capital gain-nya ini kan sebenarnya boleh dibilang ya sebagai pendiri startup, gue dapat capital gain, gue nggak pikirin lagi nih gitu kan. Yang penting gue dapat something gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini yang saya rasa ke depan ya perlu edukasi juga ya, bahwa kita dengan jumlah penduduk yang cukup besar ini kan sebenarnya kan market yang luar biasa. Di sisi lain sebenarnya kita punya keunggulan comparative advantage dan competitive advantage ya, terutama mungkin ya di bidang-bidang pertanian, perikanan. Saya rasa memang ke depannya harus diarahkan para pengusaha-pengusaha muda itu terjunnya ke arah sana gitu loh Mano. Tapi tentunya dengan pendekatan teknologi. Jadi benar-benar bisa menghasilkan suatu produk kan. Kalau kita lihat yang sekarang Decathlon yang berguguran itu kan sebenarnya produknya jasa. Nah, dia tidak menghasilkan produk yang berupa produk apa nih kan gitu. Nah, kalau namanya produk jasa itu kan ketika ada behavior berubah ya itu juga akan kena impactnya. Di sisi lain ya tadi kesulitan untuk mendapatkan trust dari investor baru. Ya tadi karena bakar uangnya kebanyakan, KPI yang dicapainya nggak achieve gitu loh ya. Dan mungkin tadi ada efek-efek daripada eksternal ya, perang Ukraine Rusia saat ini. Lalu kemarin mungkin ketika pandemi Covid dilihat wah teknologi ini sangat dibutuhkan luar biasa. Tapi ketika pandemi Covid sudah mulai pulih kan berarti behavior masyarakat akan kembali back to normal lagi. Jadi saya rasa faktor-faktor itu yang tentunya ya harus diantisipasi dan pemerintah dunia usaha ya harus berkolaborasi ya membuat suatu kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi hal ini. Nggak bisa dibiarkan begini saja juga gitu loh. Kalau biarkan begini saja ya impactnya akan kemana-mana. Tapi kalau dari catatan di Kementerian Investasi Bang Angga, apakah ada penurunan dengan kondisi saham yang berguguran ini, investor-investor yang mau masuk untuk bisa menanamkan modalnya khususnya di sektor startup ini, teknologi ICT? Iya pasti tadi dari beberapa narasumber kan sudah melihat surutnya kepercayaan ya di sisi startup teknologi seperti ini. Dan mungkin nanti akan switch lagi gitu, karena menurut saya ada momentum yang lain juga gitu loh. Dan saya rasa saya ingin mengingatkan juga kepada teman-teman semua yang sudah mulai merintis usahanya, melihat bahwasanya tadi pentingnya tadi yang seperti Mas Adi tadi bilang, kita mendevelop suatu bisnis yang berkualitas dan memang yang punya impact ya. Jangan hanya berpikir jangka pendek gitu loh, mencari keuntungan sesaat gitu. Tapi yang penting makan sustainability-nya kan. Nah, sustainability-nya bagaimana seorang pengusaha itu mampu melahirkan suatu solusi, dan solusi itu bisa memberikan nilai tambah bagi kehidupan umat manusia. Bicara tentang investasi memang jangka panjang, sustainability. Sekalipun pemerintah ini berharap dan mentargetkan nominal yang semakin besar dari tahun ke tahunnya untuk angka investasi demi pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan, termasuk juga multiplier effect tenaga kerja salah satunya. Tapi bagaimana membuat agar startup yang sekarang ini mulai muncul lagi nanti bisa bertahan? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.